Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di video pembelajaran matematika kita kali ini. Oh iya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu ya. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran kita, jangan lupa teman-teman berdoa terlebih dahulu. Kalau belum berdoa, silahkan di pause video ini, kemudian kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita tonton pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pernahkah teman-teman berada di dekat sebuah gedung pencakar langit? Kemudian ada seseorang yang sedang menikmati pemandangan dari ketinggian gedung tersebut. Lalu kira-kira berapa ya jarak kita dengan orang tersebut? Mungkin teman-teman ada yang tahu cara menentukannya? Mungkin mengukur menggunakan meteran adalah salah satu cara yang terlintas di pikiran sebagian dari kita. Namun, gedung tersebut sangatlah tinggi, pastilah jaraknya sangatlah jauh atau sangatlah panjang. Jadi, apakah efektif kita menggunakan cara tersebut? Tentu tidak ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk mengukur jarak kita dengan orang yang ada di atas gedung, kita dapat menggunakan suatu teorema yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan matematika yang bernama Pythagoras. Pythagoras merupakan seorang matematikawan dan juga filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Banyak sekali penemuan yang ditemukan oleh Pythagoras, maka dari itu dia dijuluki sebagai Bapak Bilangan. Namun penemuannya yang sangat terkenal yaitu tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan-hubungan antar sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, kuadrat sisi miring pada suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat sisi-sisi segitiga yang lainnya yang merupakan sisi alas dan juga sisi tegak dari segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pythagoras dapat dituliskan dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana A merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku dan sisi B dan C merupakan sisi-sisi yang lainnya. Penamaan sisi pada segitiga siku-siku dapat kita perhatikan dari sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut. Pada sudut A kita lihat pada sisi yang berhadapan dengan sudut A kita beri nama sisi A. Kemudian sudut B berhadapan dengan suatu sisi kita beri nama sisi B, dan juga sudut C berhadapan dengan suatu sisi kita beri nama sisi C. Bisa dipahami ya teman-teman? Sekarang kita akan membahas contoh soal. Dari soal kita bisa perhatikan bahwa sisi miring segitiga adalah 15 cm dan sisi alasnya 9 cm. Pada soal ini berarti kita akan menentukan sisi tegak segitiga. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi persamaan teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Pada soal ini menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena yang ditanyakan pada soal adalah sisi tegaknya yaitu AC, maka sesuai aturan pindah ruas, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. BC sama dengan 15 cm dan juga AB 9 cm menjadi 15 kuadrat sama dengan 225 dikurangi 9 kuadrat 81, sehingga AC kuadrat sama dengan 144. AC kuadrat 144, maka AC sama dengan
akar 144. Akar 144 adalah 12. Jadi jawabannya adalah C. Selain menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menggunakan teorema triple Pythagoras untuk memudahkan kita untuk mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Teorema triple Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah 2 kuadrat bilangan yang lainnya. Jadi, kuadrat sisi miring itu sama dengan kuadrat bilangan asli pada triple Pythagoras. Maka dari itu, triple Pythagoras dapat memudahkan kita untuk menentukan salah satu sisi dalam segitiga siku-siku. Berikut merupakan tabel triple Pythagoras. Dari tabel ini kita dapat mengetahui bilangan-bilangan mana yang memenuhi aturan dalam triple Pythagoras. Misalkan 3, 4, dan 5 dan juga berlaku untuk kelipatannya. Nah, jadi sudah terjawab ya pertanyaan kita di awal tadi, di mana kita dapat menentukan jarak kita dengan orang yang ada di atas gedung. Tapi kita harus mengetahui berapa jarak kita dengan gedung tersebut dan juga berapa tinggi gedung tersebut. Nah, jadi kita tidak perlu meteran ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras atau menggunakan triple Pythagoras yang sudah ada pada tabel. Oke teman-teman, bisa dipahami ya materi pada video kita hari ini. Jangan lupa terus berlatih soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras supaya kita lebih ahli dalam mengerjakan soal. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.